Belum. Siti belum mulai. Sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara penutupan kampus mengajar angkatan 2. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan ke acara inti, mari bersama-sama kita mulai dengan doa agar seluruh agenda hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Bahrul, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya. Mohon maaf sebelumnya ini suasananya kurang begitu mengenakan. Mari menundukkan hati kita sambil mendengarkan memohon ampunan dan mudah-mudahan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina wa sayyidina rasulullah ajma'in. Amin. Amin. Alhamdulillah ta'ala hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'ti ni'ama wa yu'ti mazidah ya rabbana lakal wa lakal syukr kama yanbaghi li jalalatikal karim wa dhimmi Allahumma اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من ينفع ومن قلب لا يخشع ومن أذن لا تسمع ومن نفس لا تسمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لك يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bahrul yang telah menyempatkan waktu untuk berdoa bersama. Baik, pada siang hari yang berbahagia ini, saya untuk menyampaikan susunan acara seperti berikut. Kita langsung masuk ke acara inti. Pertama ada perwakilan mahasiswa. Perwakilan mahasiswa akan memberikan pesan selama mengikuti program kampus mengajar yang akan diisi oleh kami, Sidki Alfaresi, perwakilan dari sekolah dasar swasta Bina Siswa, dan kedua ada rekan kami yang bernama Regita Indriani dari perwakilan dari sekolah dasar swasta Trisula Perwari 3. Agenda acara kedua akan ada perwakilan DPL akan memberikan kesan juga yang akan diisi oleh Ibu Siti Rahmawati, dan agenda acara ketiga ada simbolisasi penutupan kegiatan yang akan diisi oleh Ibu Kasudin. Acara keempat akan adanya foto bersama, dan acara terakhir adalah MC akan menutup acara ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada rekan kami Sidki Alfarisi dan Regita Indriani selaku perwakilan kampus mengajar angkatan 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Ibu Linda Romawi. Kemudian juga yang saya hormati para dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar Angkatan 2, serta teman-teman
seangkatan yang dalam kegiatan program kampus mengajar angkatan 2. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita bisa berkumpul dalam kegiatan penarikan mahasiswa kampus mengajar Kota Jakarta Timur. Perkenalkan, saya di sini Siti Alvarez dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang ditempatkan di SDS Bina Siswa dalam program kampus mengajar. Di sini saya ingin memberikan sebuah kesan terhadap kegiatan yang telah berlangsung selama 5 bulan, terutama yaitu kampus mengajar angkatan 2 dalam kegiatan yang ditempatkan di SDS Bina Siswa Cakung, Jakarta Timur. Pesan selama mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 2 ini, pertama, saya sangat banyak sekali mendapatkan manfaat, terutama dalam menggali beberapa potensi dan juga soft skill mahasiswa, terutama di bidang pendidikan. Kemudian, di sini juga saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, terutama pengalaman mengajar, pengabdian terhadap sekolah, hingga berbagi ilmu dalam teknologi pendidikan, sehingga diharapkan program kampus mengajar ini dapat menjadi ladang bagi kami mahasiswa, terutama dalam mengembangkan soft skill dan juga meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk pesannya, semoga kegiatan kampus mengajar ini dapat dilanjutkan dengan konsisten, terutama dalam melakukan kontribusi di SD maupun di SMP yang mengalami beberapa situasi sulit, terutama dalam beberapa pelajaran. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk teman kami, Sidki Alvarezi. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan kami selanjutnya, yaitu adalah Regita Indriani. Silakan untuk memberikan kesan, pesan selama mengikuti kampus mengajar angkatan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Agak kecil, Regina. Oh ya, baik, sebentar ya Ibu. Maaf, mungkin Regita sedang ada gangguan koneksi ya. Mungkin kita bisa menunggu beberapa menit ya, sekitar 5 menit. Ya, suara saya sudah kedengaran. Kak Lutfi. Kedengeran tapi agak kecil. Apa bisa dimaksimalkan volumenya? Sudah Ibu, sudah ini sudah maksimal, cuma Ya, mungkin nah sudah oke. Tadi udah oke. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Sudin dari Jakarta Timur. Terima kasih juga kepada Sen dan DPL dan kepada teman-temanku yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya di Zoom. Langsung saja, pesan ini banyak sekali yang melihat supir saya bisa tahu bagaimana cara mengajar dan bisa membagi waktu di saat kuliah dan saat saya untuk saya semoga kampus mengajar ini akan berbeda dan bisa membangun
membangun siswa menjadi kegiatan pagi di kegiatan dan tentunya saya Baik, terima kasih untuk rekan kami ya, Regita Indriani. Suaranya terputus-putus ya, saya pun juga tidak begitu mendengar isinya seperti apa, tapi intinya pasti isinya sepertinya sangat positif ya saat mengikuti kampus pengajar angkatan 2 ini. Baik, kita lanjut saja ya untuk ke agenda acara selanjutnya. Akhirnya nih ada, maaf Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Siti Rahmawati selaku dosen pembimbing lapangan Kampus Pengajar Angkatan 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC Mas Yofi Nugraha. Izin Ibu Linda Romauli, izin Bu, saya berbicara terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Linda Romauli, selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan Kampus Mengajar MBKM Angkatan Kedua, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Meskipun mungkin idealnya kita bertemu langsung ya Bu, namun karena satu dan lain hal kondisi saat ini juga masih sangat terbatas sehingga pertemuan masih dilakukan secara virtual. Saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Siti Rahmawati, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi dosen pembimbing lapangan di sekolah dasar swasta ya, SDS Bina Siswa di Pulau Gebang bersama dengan teman-teman mahasiswa yang datang dari berbagai universitas ya. Tadi ada Sidki, ada Mary, ada Andini dan beberapa yang hadir juga di sini. Saya mungkin mewakili teman-teman DPL yang pertama mengucapkan terima kasih sekali kepada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1 di bawah arahan Ibu Linda. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menerima kami dengan sangat baik, memberikan layanan yang sangat membantu bagi kami untuk mendapatkan akses tentang sekolah tujuan kami, baik mulai dari informasi, kemudian juga layanan-layanan lain terkait hal-hal yang berkaitan dengan kampus pengajar. Kemudian teman-teman mahasiswa, dalam hal ini mungkin saya melihatnya dari teman-teman mahasiswa yang bersama saya di Sekolah Bina Siswa, alhamdulillah saya melihat bahwa banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman langsung berbakti, ibaratnya mengabdi pada negerinya itu konkret gitu melalui kegiatan kampus mengajar ini. Apalagi sekolah yang menjadi sekolah sasaran untuk kegiatan ini adalah sekolah-sekolah yang memang membutuhkan perhatian dan sentuhan lebih gitu ya. Mungkin dengan keberhadiran dari rekan-rekan mahasiswa, dari DPL-DPL, ini membuat sekolah itu menjadi lebih bersemangat. Mungkin dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan, program-program yang dijalankan, bahkan mungkin saja kehadiran dari kakak-kakak mahasiswa dan DPL itu sendiri pun sudah memberikan warna tersendiri untuk sekolah itu. Saya pribadi 3 kali ke Sekolah Bina Siswa. Kami bersilaturahim baik dengan kepala sekolah, dengan guru, bahkan dengan orang tua dan siswa. Sambutannya luar biasa, hangat sekali, dan saya melihat bahwa keberadaan teman-teman mahasiswa itu sangat dirasa kebermanfaatannya. Mungkin di sekolah-sekolah lain juga saya yakin Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan merasakan hal yang sama. Kemudian teman-teman mahasiswa juga pasti sudah melakukan banyak hal yang berarti untuk sekolah itu. Saya melihat bahwa program kampus pengajar ini sangat bermanfaat ya. Artinya kontribusi langsung dari teman-teman mahasiswa bisa langsung dirasakan oleh
siswa-siswa dari sekolah dasar ataupun sekolah menengah. Yang paling terasa mungkin kemarin ketika terkait dengan teknologi. Banyak dari guru-guru itu yang belum terlalu paham terkait penggunaan teknologi di era daring seperti ini. Penggunaan Google Form, kemudian platform seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya teman-teman mahasiswa yang memberikan pencerahan gitu ya, guru-guru itu jadi seperti terinspirasi. Kalau mahasiswa sekarang kan canggih-canggih ya Bu Linda gitu kan, bahkan dari dosennya pun kadang-kadang mahasiswa itu lebih paham gitu kan. Kita juga sekarang bertanya ini gimana ya caranya. Nah teman-teman mahasiswa inilah yang lebih memahami teknologi itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait literasi. Saya melihat sendiri bagaimana keberadaan program kampus mengajar ini juga memberi efek manfaat yang luar biasa terhadap penumbuhan dan peningkatan minat literasi siswa. Berdasarkan bincang-bincang kami di grup Jakarta Timur 1, beberapa sekolah itu juga sampai membuat tentang perpustakaan gitu ya, perpustakaan yang mungkin ada di sekolah itu sebelumnya, tapi mungkin mohon maaf kondisinya belum semaksimal yang kita harapkan. Saya pribadi melihat bagaimana kondisi perpustakaan di Bina Siswa. Kemudian mencari cara nih teman-teman dengan idenya, Bu bikin ini, Bu bikin ini, Bu kita buka donasi, ayo gitu. Nah alhamdulillah koleksi bukunya bertambah, suasana perpustakaannya juga disulap gitu ya. Jadi menumbuhkan minat baca anak-anak gitu. Jadi ketika datang terakhir itu anak-anak, Bu ini ruang baca kita loh Bu, bukunya udah banyak loh Bu. Nah mudah-mudahan hal itu juga semakin menular kepada sekolah-sekolah lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Linda. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kami para DPL di Kampus Mengajar 2 khususnya di Jakarta Timur 1 mengucapkan terima kasih kepada Sudin Jakarta Timur atas pelayanan ya, atas fasilitas informasi yang diberikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mungkin ada hal-hal yang mungkin terkait administrasi, terkait apa yang belum dapat kami laksanakan dengan baik. Kami mohon maaf, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga. Mudah-mudahan program Kampus Mengajar 2, khususnya di Sudin Jakarta Timur 1, semakin meningkat dan terus semakin membaik. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rahmawati yang telah memberikan waktunya untuk memberikan kesan dan sambutan untuk Kampus Mengajar Angkatan 2. Untuk yang terakhir dan mohon maaf kami sampaikan apabila terlewat, saya persilahkan untuk Ibu Kasudin Alinda Romauli Siregar untuk memberikan sambutan dan sekaligus penutupan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2 Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur Wilayah 1, Ibu Alinda Romauli Siregar. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Yufi Nugraha. Kedengaran kan suara saya? Terdengar Ibu. Ibu mohon maaf, termute Bu. Tadi sudah terdengar. Ya. Ya, siap. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para dosen dari beberapa universitas yang tergabung. Saya akan bacakan Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Esa Unggul, Universitas Indonesia, Universitas Indah Prasasta PGRI, Universitas UHAMKA, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Persada Indonesia YAI. Walaupun saya tidak menyebutkan nama Bapak dan Ibu satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam program kegiatan Kampus Mengajar. Kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap maya dalam rangka penutupan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan Kedua. Saya terus terang terharu dengan apa yang dikatakan oleh Bu Siti Rahmawati.
yaitu dosen dari Al-Azhar. Ibu, apa yang Ibu sampaikan itu sebenarnya yang ada di dalam hati kami. Jadi sebenarnya ketika adik-adik mahasiswa ini ke waktu itu hadir, saya sudah sampaikan kepada teman-teman para kepala sekolah baik di SD dan SMP. Diterima dengan baik adik-adik kita, mereka sedang belajar. Berikan ruang yang seluas-luasnya untuk belajar. Tetapi jangan lupa teman-teman kepala sekolah manfaatkan ilmu dan pengetahuan mereka untuk pengembangan sekolah. Saya katakan seperti itu kepada mereka. Ternyata harapan kami itu sudah terlaksana karena tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh adik Sidki Alvarez tadi yang memberikan kesan dan pesan, saya tangkap mereka banyak belajar. Selama di sekolah mereka banyak belajar, berbagi ilmu, tetapi mereka juga belajar dan berbagi ilmu, terutama soft skill katanya. Saya senang mendengarnya, berarti apa yang kita harapkan terjadi, adik-adik kita ini yang sedang belajar bisa mendharmabaktikan ilmunya untuk anak-anak SD, itu tanggung jawab kita bersama. Kami terus terang harus mendukung program Merdeka Belajar, karena ini merupakan kebijakan dari Mas Menteri kita. Salah satu kebijakan akhir tahun 2011, yaitu ada program Kampus Merdeka yang di dalamnya terdapat program Kampus Mengajar. Dan ini adalah angkatan yang kedua. Anak-anak mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah, khususnya jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk mengajar. Tentu saja kalau kita akan untuk mengajar, apakah adik-adik ini sudah mempunyai skill untuk mengajar, itu menjadi pertanyaan sebenarnya di benak kami waktu itu. Karena untuk guru pun waktu pada saat sekarang, kalau bukan juga guru yang profesional mendapat sertifikat mengajar, tentu saja itu adalah menjadi prasyarat. Tetapi seperti yang kita ketahui, ini adalah memberikan program kampus mengajar ini merupakan satu upaya strategis Kemendikbudristek yang harus kami sambut baik karena kampus mengajar hadir untuk turut serta berperan dalam dan berbakti demi mensukseskan literasi dan numerasi. Ini sekarang yang sedang lagi kita dengung-dengungkan, ini sedang kita laksanakan, ini yang sedang kita usahakan bahwa kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita ini memang harus kita tingkatkan. Karena mungkin kita sepakat bahwa pada saat ini kemampuan membaca anak-anak secara luas sedikit agak berbeda dengan zaman dulu barangkali. Anak-anak kita sekarang cenderung agak malas membaca. Saya mengatakan ini secara umum ya, tentu saja banyak anak-anak yang tertarik juga. Sehingga ini menjadi PR kita bersama. Karena kemampuan membaca, kemampuan literasi secara umum, literasi ini sangat luas ya pengertiannya, kemampuan literasi secara umum juga nanti akan berpengaruh kepada daya pikir anak-anak, daya analisis anak-anak, tentu saja juga akan menjadi sebuah pengambil keputusan. Tentu mereka harus kemampuan literasi dan numerasinya itu sangat bagus. Jadi ini juga tadi saya dengarkan dari Ibu Siti Rahmawati bahwa ditemukan juga memang kesulitan kita di sekolah, perpustakaan ada tetapi masih minim. Ini yang perlu kita kembangkan. Dalam konsep kami sebenarnya perpustakaan itu bukan sebuah ruangan, tetapi dalam konsep saya nanti akan kita kembangkan di sekolah, setiap sudut, setiap ruang dari sekolah itu bisa kita jadikan menjadi perpustakaan. Jadi di mana-mana misalnya ada rak buku di ruang koridor sekolah, ada di mana-mana di kantin, kita buat rak kecil sehingga mereka itu menjadi membudaya untuk membaca dimanapun. Nggak harus masuk ke perpustakaan. Ini menjadi sebuah dream bagi kami. Atau juga mungkin di setiap kelas di pojok belakang ada kita buat perpustakaan mini, ada simple aja sebenarnya, ada karpet di mana mereka nanti mencintai untuk mengajar, mencintai untuk membaca dari hal-hal yang sangat ringan. Jadi ini juga memang sedang digerakkan di Jakarta Timur, ada satu kecamatan yang sudah sangat menggalakkan literasi. Nanti mungkin asalnya itu dari Jakarta Timur, kami akan kembangkan ke semua wilayah.
Jadi kami sangat senang dengan program Kampus Merdeka Belajar ini, program Merdeka Belajar, karena kita tahu bahwa tujuannya adalah memberi kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan pendidikan, khususnya di masa pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi kesempatan juga kepada dosen universitas, lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan. Kami berharap sekali kepada Bapak dan Ibu dosen yang ada di forum ini sekarang, dengan kampus Merdeka Belajar ini sekarang, kampus mengajar, berarti kan terjun ke sekolah. Kami berharap masalah-masalah yang ada di sekolah barangkali juga nggak apa-apa disampaikan kepada dianalisis lalu dilihat permasalahannya apa, sehingga mungkin juga bisa disampaikan kepada pemangku kepentingan, misalnya di kementerian kita, untuk melihat ini loh permasalahan sebenarnya yang kami temukan di lapangan, sehingga nanti menjadi sebuah informasi untuk mengambil kebijakan yang sangat baik ke depan untuk dunia pendidikan, karena kami tahu kampus mengajar ini kan berlaku seluruh Indonesia. Jadi ini bagi kami titipkan juga ini pesan kepada Bapak dan Ibu para dosen yang mau ikut dalam program ini, untuk melihat nggak apa-apa, ini pendidikan kalau masih kurang, ya ini kekurangan kita bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Analisisnya seperti ini, nanti diberikan kebijakan, diberikan informasi yang detail dan apa adanya, sehingga diperlukan untuk mengambil kebijakan peningkatan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Jadi kami juga menganggap bahwa dengan kampus mengajar ini memberikan ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum. Jadi kami sangat berterima kasih, dan kami merasa dengan terjunnya adik-adik mahasiswa ini sedikit tahu gambaran pendidikan itu sebenarnya bagaimana. Jadi kita sepakat mungkin bahwa transfer knowledge itu untuk zaman ini mungkin juga tidak terlalu sulit. Tetapi ada satu yang tidak tergantikan, yaitu fungsi mendidik. Mendidik ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Mengajar itu bisa digantikan dengan teknologi pada saat ini, tetapi mendidik yang tidak bisa tergantikan. Sehingga kami prihatin, kita juga mungkin prihatin bersama-sama dengan pandemi yang hampir 2 tahun ini. Fungsi kami untuk mendidik mungkin tidak maksimal dengan ada guru di rumah, siswa juga di rumah, mendidiknya kami tidak maksimal. Jadi sebenarnya banyak masalah anak-anak yang muncul ke permukaan, atau bahkan lebih banyak yang tidak terdeteksi tapi ada, seperti fenomena gunung es, nggak kelihatan tapi sebenarnya itu sangat banyak. Itu keprihatinan kita bersama. Sehingga mungkin kita juga mempunyai keinginan dengan doa bersama, pandemi minimal berturun menjadi endemi, sehingga kita dengan segera kembali bertemu dengan anak-anak yang kita cintai ini. Dan kami membutuhkan sebenarnya tenaga-tenaga psikologis atau psikiater untuk kejiwaan, spesialis kejiwaan, untuk terapi untuk anak-anak, karena banyak anak-anak yang sudah kesulitan belajar, banyak anak-anak yang tidak bisa lepas dari gadget mereka. Ini menjadi masalah serius untuk bangsa ini. Jadi ke depannya mungkin walaupun program kampus mengajar angkatan kedua ini akan berakhir, kami berharap hubungan kita tidak berakhir. Kami tetap minta atau mohon kami dibantu di bidang pendidikan, karena bagi kami semua orang bisa menjadi guru dan semua tempat bisa menjadi sekolah. Jadi adik-adik mahasiswa ini walaupun tidak semuanya, atau mungkin hanya beberapa orang saja yang dari Fakultas Pendidikan, tidak tertutup kemungkinan semoga muncul benih-benih kecintaan kepada dunia pendidikan, sehingga tergugah untuk menjadi pendidik-pendidik yang handal, ataupun tidak menjadi pendidik tetapi punya jiwa pendidik untuk mendampingi anak-anak bangsa ini untuk menuju keberhasilan masa depan. Jadi ini harapan kami sangat banyak untuk mahasiswa-mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Inilah potret pendidikan kami, walaupun Ibu Siti Rahmawati mengatakan tadi
banyak juga kekurangan-kekurangan, kami tidak malu mengakui bahwa itu kekurangan kita bersama. Dan itulah yang menjadi satu poin tujuan kita untuk melayani mereka, menyelenggarakan pendidikan yang tuntas berkualitas. Tetapi itu juga tidak mudah, tetapi prosesnya kita akan berjalan dan berjalan terus. Semoga adik-adik mahasiswa berhasil di bidang masing-masing, dan saya katakan tadi, tumbuh jiwa pendidiknya walaupun tidak menjadi guru, tetapi cinta dengan pendidikan, lalu nanti bisa, karena dimanapun adik-adik berada, baik di lingkungan rumah, di lingkungan RT, RW, menemukan anak-anak, sekedar memberikan nasihat, untuk memberikan motivasi, menumbuhkan diri mereka menjadi orang-orang hebat, itu juga adalah sebuah konsep pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya berdiri di depan kelas, tetapi di mana menemukan anak-anak Indonesia yang butuh pencerahan, yang butuh motivasi, yang butuh segala sesuatunya, sehingga mereka menjadi pelopor pelajar Pancasila. Ini menjadi impian kita bersama-sama. Jangan segan-segan untuk memberikan informasi kepada kami atau memberikan kontribusi kepada anak-anak kita bersama, di mana yang adik-adik bisa berikan kepada kami, tangan kami terbuka untuk menerima bantuan edukasi untuk anak-anak dalam hal apapun. Saya senang tadi dengan Bu Siti Rahmawati bahwa ditemukan guru-guru kami banyak yang masih terkendala dalam bidang teknologi. Artinya itu pun Bu Rahmas, itu sudah, padahal kita sudah hampir 2 tahun ya pandemi. Kebayang nggak Ibu ketika awal-awal pandemi datang, betapa kami sangat sulitnya untuk melatih guru-guru ini, sudah mulai harus belajar mengajar dari rumah. Berproses 2 tahun pun nggak tuntas kan Bu ya, karena memang kualitas guru-guru kita pun sangat beragam. Semoga ke depan kita tetap bisa bekerja sama, bersilaturahmi dengan baik, walaupun program ini berakhir pada saat ini. Berharap silaturahmi kita tidak berakhir, kita tetap saling bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, Jakarta Timur pada khususnya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang ditemui oleh Bapak dan Ibu dosen sama adik-adik mahasiswa di sekolah-sekolah kami, mohon dimaafkan. Anak-anak itu sedang belajar menjadi orang-orang hebat nanti, seperti adik-adik mahasiswa yang hadir di tempat ini. Segala kekurangan kami, saya mohonkan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, termasuk dengan saya melayani Bapak dan Ibu sebagai Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Tanpa mengurangi rasa hormat saya atas seizin Bapak dan Ibu para dosen dan adik-adik mahasiswa di sini, dengan resmi kegiatan kampus mengajar angkatan kedua di Jakarta Timur yang dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai tanggal 17 Desember dengan resmi ditutup. Tetapi walaupun ditutup, silaturahmi kita tidak berakhir, kita tetap menjadi saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alinda Romauli Siregar atas informasi dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga selalu bermanfaat untuk kedepannya, Pak. Untuk kedepannya. Baik para hadirin yang saya hormati, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Mungkin untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, boleh on cam ya, kita ada sesi foto bersama. Udah on solo. Ditunggu sekitar 5 menit ya untuk disegerakan on cam semuanya. Sambil menunggu, mungkin saya mohon izin Ibu Linda,
Kami dari Tunas SDS Tunas Cemerlang dari tim kampus pengajar yang ditugasi di SD Tunas Cemerlang sudah mengirimkan laporan barangkali Ibu ke email yang diberikan oleh Ibu Bulan. Oh ya, kami nanti akan cek ya Bu. Ya, terima kasih Bu informasinya. Terima kasih Ibu. Ya Ibu Astrid, terima kasih. Baik, teman-teman disegerakan ya untuk on cam-nya agar tidak mengulas waktu terlalu banyak ya. Nah, sepertinya sedang di jalan ya. Baik deh, yang sudah siap sedia ya untuk foto bersama mungkin ya. Aba-aba dada dari saya. Sampai ke hitungan ketiga mungkin bisa tersenyum ya dan penuh gaya ya. Karena ini adalah suatu kenang-kenangan kita semua di angkatan 2 ya. Untuk foto bersama ini. Baik ya. Saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Kita sekali lagi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Itu lagi di mute Mas Yufi. Maaf. Ya. Baik, terima kasih atas para semua hadirin yang telah hadir di acara ini, penutupan program Kampus Pengajar Angkatan 2. Sangat-sangat berterima kasih yang telah hadir untuk para dosen, pembimbing lapangan, dan rekan-rekan teman-teman mahasiswa, terutama untuk Ibu Alinda Romauli Siregar. Sangat berterima kasih telah hadir untuk memberikan sambutan, ilmu, dan semuanya, dan penutupan Kampus Pengajar Angkatan 2 ini. Baik, mari kita tutup acara ini dengan doa agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, adik-adik. Terima kasih Bu Linda. Lanjutkan tugas Bu Rahma, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, terima kasih. Sidki, terima kasih ya.